Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita masih ngobrolin tentang mendapatkan buku nikah setelah menikah siri. Karena ada satu pertanyaan, jika nikah siri sudah mempunyai keturunan, apakah sulit untuk membuat buku nikah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menanggapi permasalahan ini. Jadi memang nikah siri itu adalah sah secara agama, hanya memang belum sah secara undang-undang perkawinan di Indonesia. Jadi kalau ada permasalahan hukum ke depan dari pernikahan siri, misalkan mengenai warisan, tuntutan nafkah, itu ada kendala seperti itu. Nah, agar pernikahannya ke depan, misalkan mengenai warisan, tuntutan nafkah, dan perdata lainnya, solusinya adalah memang harus dicatatkan, yaitu dengan terbitnya buku nikah itu. Pernikahan siri ketika akan dicatatkan atau untuk mendapatkan menikah tidak harus menikah ulang seperti itu, tidak harus menikah ulang, tetapi cukup dengan yang namanya isbat nikah atau melakukan permohonan penetapan pernikahan kepada pengadilan agama. Karena muslim biasanya kalau nikah siri seperti itu. Nah, apalagi misalnya pernikahannya tuh sudah punya anak gitu, sudah punya anak, tentu tidak kalau misalkan menikah ulang, tentu malah anaknya yang sudah lahir menjadikan dia anak semacam luar kawin, karena tanggalnya nggak bisa masuk di pernikahan. Nah, kalau nikah siri yang belum punya anak, ada memungkinkan misalnya ketika dia akan nikah ulang kembali di KUA, dan tanggalnya adalah tanggal pas nikah ulang di KUA, bukan ketika nikah sirinya. Nah, sekarang bagaimana yang sudah punya keturunan gitu, dari sesuai dengan pertanyaan ini. Jadi memang betul bisa dilakukan isbat nikah. Isbat nikah itu permohonan penetapan pernikahan kepada pengadilan agama seperti itu. Bisa dilakukan suami istri ataupun anaknya, misalkan punya anak, kalau misalkan pernikahannya sudah lama. Nah, tujuan isbat nikah selain memang nanti ada pencatatan pernikahan menjadi resmi, itu juga akan terbitnya buku nikah, yaitu sebagai bukti bahwa sudah dicatatkan. Nah, isbat nikah ini juga berfungsi bahwa di buku nikah nanti ini adalah tanggal ketika pernikahan siri itu, bukan tanggal ketika isbat nikah, tapi ketika pernikahan siri. Makanya kalau yang sudah punya keturunan, inilah sangat tepat pernikahannya dilakukan isbat nikah, agar anak-anak yang sudah lahir dari pernikahan siri itu sudah masuk secara legal resmi seperti pernikahan resmi. Karena memang pernikahan siri ini ketika melakukan isbat nikah, nanti tanggal di buku nikah adalah tanggal ketika nikah siri seperti itu. Nah, makanya kan jadinya anaknya sudah masuk di situ seperti itu, seperti hal yang ditanyakan. Jadi tidak ada masalah juga mau yang sudah punya anak atau sudah punya anak untuk mendapatkan buku nikah, asal memang syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi ketika syarat-syaratnya ketika nikah siri, misalnya ada bukti apa nih? Ada bukti selembar kertas barangkali gitu kan yang menunjukkan nikah siri, mungkin ada dokumentasi, terus kemudian ada saksi, itu nanti untuk sebagai bukti kuat ketika melakukan isbat nikah.
Syarat-syarat yang lain untuk permohonan isbat nikah berupa kakak, KTP suami istri seperti itu. Nah, terus meminta surat pengantar dari lurah bahwa akan melakukan isbat nikah di pengadilan agama agar mendapatkan buku nikah. Kira-kira seperti itu. Jadi tepat sekali sebenarnya kalau yang sudah punya keturunan untuk dilakukan isbat nikah. Dan ini kalau perlengkapannya lengkap, persyaratannya lengkap, itu nggak sulit untuk mendapatkan buku nikah seperti itu. Jadi buku nikah sebenarnya bukan didapatkan di pengadilan agama. Di pengadilan agama itu nanti hanya berupa putusan isbat nikah. Nah, putusan inilah yang akan dibawa ke KUA untuk pencatatan nikah, yaitu konkretnya adalah berupa buku nikah tersebut. Ya seperti itu. Jadi silahkan dari yang bertanya, nggak ada masalah, sudah mempunyai keturunan, malah sangat tepat ya untuk dilakukan isbat nikah. Silahkan persiapkan persyaratannya, bukti-bukti yang sudah pernah dulu waktu nikah sirinya gitu, mungkin ada dokumentasi, ada saksi, terus kemudian mungkin ada bukti selembar yang misalnya ada, pokoknya dikumpul saja bukti yang ada, tidak harus lengkap. Kemudian kakak foto pas, nanti foto pas balik 4x6, suami istri, kemudian KTP suami istri, ajukan ke pengadilan agama untuk dilakukan isbat nikah. Nah, selanjutnya misalkan masih bingung nih, aduh gimana ya cara membuat permohonannya isbat nikah itu, boleh datang dulu ke pengadilan agama. Di sana ada namanya pos bakum, pos bantuan hukum. Boleh bisa konsultasi hukum nanti secara gratis gitu, mengenai tadi misalkan isbat nikah gimana sih prosesnya, gimana sih cara membuat permohonannya seperti itu, mungkin perlengkapan persyaratannya gitu seperti itu. Nah, nanti bisa dibantu oleh yang namanya pos bakum. Dan mungkin kalau misalkan dari orang yang miskin, yang tidak mempunyai biaya, bisa didampingi oleh namanya pos bakum yang ada di pengadilan agama. Dan kalau memang yang orang tidak mampu, itu bisa gratis gitu. Nah, nanti prosesnya isbat nikah itu akan dipanggil untuk disidang gitu, untuk nanti akan diperiksa oleh hakim mengenai keabsahan pernikahan sirinya, apakah sudah absah semua, sah gitu kan secara syarat dan rukunnya pada saat menikah siri gitu, karena syaratnya harus sah, pernikahannya harus sah, syarat dan rukunnya harus tepat, harus ada semua ketika pernikahan sirinya. Itu akan memungkinkan sekali untuk cepat diterima. Tapi kalau nanti syarat rukunnya nggak terpenuhi, ada kemungkinan ditolak untuk isbat nikahnya. Ya kira-kira seperti itu. Semoga yang bertanya dimudahkan ya urusan untuk isbat nikahnya, dan saya berharap juga harus diurus isbat nikahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, silahkan like, follow TikTok ini, dan subscribe nanti ya kalau di YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.